Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rohali dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM IPT 2010-1023. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses terbentuknya bebatuan dan tanah. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses terbentuknya bebatuan. Apa sih itu bebatuan? Bebatuan merupakan semua bahan penyusun kerak bumi dan kumpulan dari mineral-mineral yang telah mengkristal. Nah, itu merupakan pengertian dari batuan itu sendiri. Lanjut ke proses terbentuknya batuan. Nah, kalian harus perhatikan dulu ya gambar atau siklus terbentuknya batuan yang ada di samping saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke proses terbentuknya batuan. Nah, di dalam siklus batuan, proses pembentukan batuan itu diawali oleh magma, di mana magma ini merupakan induk dari segala batuan pembentuk litosfer. Nah, magma yang keluar melalui intrusi Gunung Merapi atau magma yang mengalami ekstrusi. Saat magma mengalami pendinginan di dalam lapisan bumi atau di permukaan bumi itu sendiri, di situ akan terjadi proses pendinginan magma, di mana di situ setelah terjadinya proses pendinginan magma itu jadilah sebuah batuan beku dalam ataupun batuan beku luar. Selanjutnya melalui proses penghancuran susunan batuan asal, di situ maka akan terbentuk batuan sedimen klasik. Nah, pengendapan itu akan melalui proses kimiawi. Nah, di mana itu akan membentuk batuan sedimen kimiawi. Sedangkan sedimentasi yang menggunakan bahan organik. Nah, sedimentasi yang menggunakan bahan organik ini di situ akan terjadi pembentukan batuan sedimen organik itu juga. Selanjutnya, di sini batuan akan mengalami proses penambahan suhu, di mana dengan adanya proses penambahan suhu ini akan menghasilkan batuan metamor kontak. Nah, sedangkan batuan yang mengalami proses adanya tekanan, nah di situ akan menghasilkan batuan metamor dinamo. Lalu pada akhirnya batuan tersebut akan bersinggungan dengan magma dan akan menghasilkan perubahan bentuk, atau jika keadaan memungkinkan batuan tersebut akan masuk kembali ke dalam magma itu sendiri. Nah, maka seperti itulah proses terbentuknya batuan jika merujuk pada siklus batuan tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih jenis-jenis dari batuan yang saya jelaskan tadi? Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sih batuan-batuan yang saya jelaskan tadi, seperti batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamor. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari pembekuan magma yang terjadi di dalam atau di permukaan bumi. Bagaimana sih contoh-contoh dari batuan beku itu sendiri? Nah, contoh-contoh dari batuan itu sendiri bisa kalian lihat di samping saya. Nah, di sini tuh ada batuan granit, ada juga batuan diorit, dan ada juga batuan gabbro. Nah, di sini sudah saya perlihatkan bagaimana sih bentuk dari batuan diorit, gabbro, ataupun batuan granit. Nah, yang kedua yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen ini terbentuk dari proses batuan beku yang tersingkap di dalam permukaan bumi, di mana dia akan mengalami proses pelapukan dan diangkut oleh air, dan di situ dia akan mengalami proses sedimentasi atau pengendapan. Jadi melalui proses sebelumnya itu jadilah sebuah batuan sedimen gitu. Nah, apa sih atau bagaimana sih contoh dari batuan sedimen itu? Nah, contohnya itu kayak batuan
konglomerat, batuan pasir, atau batuan berkarang gitu. Itu merupakan contoh dari batuan-batuan sedimen. Yang ketiga yaitu batuan metamor. Nah, batuan ini merupakan batuan hasil ubahan dari batuan asal atau induk, di mana itu dialami karena akibatnya proses metamorfosis, yaitu proses batuan induk atau asal akibatnya itu terjadi karena adanya pemanasan atau suhu yang sangat tinggi, dan akibatnya juga karena adanya tekanan dari lapisan atas. Nah, di sini saya akan tampilkan bagaimana contoh dari batuan-batuan metamor gitu loh. Jika diperhatikan. Baik, sekarang kita beralih ke proses pembentukan tanah. Nah, sebelum kita menuju ke proses atau membahas ke prosesnya, di sini kita akan menjelaskan bagaimana sih pengertian dari tanah itu. Tanah itu adalah campuran yang berasal dari pelapukan bebatuan, air, mineral, udara, serta penguraian bahan organik maupun anorganik. Nah, proses dari pembentukan tanah sangat erat berkaitannya dengan faktor-faktor pembentuk tanah itu sendiri. Nah, hal ini dikarenakan pembentukan tanah sangat berpengaruh terhadap jenis tanah tersebut atau tanah yang terbentuk. Contohnya itu tanah seperti tanah liat, tanah gambut, atau tanah yang berhumus. Baik, nah ada 4 faktor pembentukan tanah yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu ada pelapukan batuan, yang kedua itu ada pelunakan dari struktur tanah, yang ketiga adanya tumbuhnya tanaman perintis, dan yang keempat yaitu adanya proses penyuburan tanah. Kemudian saya akan menjelaskan keempat faktor tersebut. Yang pertama yaitu pelapukan batuan. Nah, pelapukan batuan ini yaitu peristiwa di mana massa batuan akan dihancurkan baik secara fisik, kimia, atau biologis. Nah, proses pelapukan batuan ini bisa berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama, karena hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu faktor cuaca, suhu, maupun tekanan di dalam batuan itu sendiri. Kemudian terdapat 3 jenis di dalam proses pelapukan batuan ini. Yang pertama yaitu pelapukan fisik. Nah, di mana pelapukan fisik ini terjadi karena lepas dan hancurnya batuan material, di mana di situ tidak bisa mengubah struktur kimiawi dari batuan tersebut. Nah, proses ini berlangsung dengan penghancuran bongkahan atau batuan sehingga menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pelapukan kimiawi, di mana proses ini terjadi akibat perubahan susunan kimiawi di dalam unsur batuan. Dalam kondisi tertentu, jam asam pun berpengaruh dalam pelapukan batuan. Dan yang ketiga yaitu pelapukan biologi, di mana pelapukan batuan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Proses ini berlangsung secara terus-menerus ketika partikel mulai terbentuk. Nah, pelapukan biologi ini adalah penyempurnaan atau menjadikan butiran tanah itu menjadi benar-benar sesuai dengan sifat tanah itu sendiri. Hal ini dikarenakan oleh air atau udara saling mengikis batuan kecil tersebut. Nah, dalam proses ini air dan udara akan melewati celah-celah batuan yang akan melunakkan batuan kecil tersebut. Nah, itu merupakan proses atau faktor pelunakan struktur. Pada pembentukannya yaitu proses tumbuhnya tanaman perintis. Nah, setelah melewati proses pelunakan dari struktur tanah atau dari struktur batuan yang sangat kecil itu, nah tahapan selanjutnya yaitu proses tumbuhnya keanekaragaman hayati, tumbuhan
tumbuhnya tumbuhan perintis. Nah, di mana tumbuhan yang hidup di sini itu adalah tumbuhan yang ukurannya itu lebih besar daripada lumut. Nah, tumbuhan ini sudah memiliki akar yang masuk ke dalam celah-celah batuan yang sangat lunak. Nah, hal itu disebabkan karena batuan lunak tersebut kaya akan kondisi air yang ada di dalam batuan itu sendiri. Asam humus yang ada di dalam batuan akan mengalir melalui celah-celah batuan dan akan membuat batuan tersebut akan menjadi lapuk sempurna. Nah, pada proses ini biasanya itu dia sering disebut sebagai proses biologis gitu. Selanjutnya yaitu faktor terakhir atau faktor keempat yaitu proses penyuburan. Nah, proses penyuburan adalah suatu proses di mana batuan yang telah menjadi tanah akan mendapatkan bahan-bahan organik dari organisme yang ada di atasnya. Nah, tanah yang semulanya hanya mempunyai kandungan mineral dalam proses ini akan mengalami pengemburan, yaitu proses di mana tanah akan bertambah subur sehingga adanya pelapukan organik. Nah, organisme tanah juga akan mempengaruhi terhadap proses terbentuknya tanah itu sendiri. Nah, jadi seperti itulah proses pembentukan tanah yang bisa saya jelaskan atau yang saya ketahui.